Kalau hukum dan pengawasan itu melekat di semua divisi, artinya kita mengawasi setiap kegiatan. Jadi sebelum kegiatan dimulai, ya kita selaku divisi hukum harus tahu apa sih rencana dan anggarannya, sehingga kita bisa menjawab ketika ada pertanyaan dan kita bisa meyakinkan bahwasanya acara itu bisa berjalan. Pintu tolong ditutup sebelah yuk. Pintu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng sama Ijra Setiawan Dan saya Ibnu Hambali dalam podcast yang kalian tunggu, apalagi kalau bukan Gusur apa tuh Nu? Gudang Suara. Luar biasa. Nah, jadi hari ini Ibnu, kemarin kan kita udah ngobrol dengan calon legislatif Tuh, ya kan? calon-calon untuk tanyain gagasannya, mau dibawa kemana hubungan kita hubungan 5 tahun. Iya, hubungan antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Jadi tapi karena ini kita udah mendekati di pencoblosan, Betul. hari kasih sayang. Kasih sayang. Iya, pencoblosan kan hari kasih sayang ya kan? Betul. Kita langsung Valentine. Iya, Valentine. Dari 14 Februari. Oh ya, bareng ya. Kok bisa ya? Nah, jadi kali ini kita bakal ngobrol sama komisioner ya, Cak. Bisa dibilang gitu ya, Cak? Ya, siap. Ya, komisioner KPU Kota Lubuk Linggau. Yang biasa kita akrab Cak Murtako. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih di sini. Lama kita nunggu beliau. Iya. Wah, lama. Tapi kan sampean kan bilangnya gitu kemarin. Gimana? Kalau Cak, aku mendoakan kalau misalkan Cak memang jadi nanti langsung podcast. Langsung dijawab. Tapi sebentar. Terpilih kita. Alhamdulillah. Tapi sebentar, banyak ternyata kawan-kawannya belum subscribe. Bener tuh Nu. Nah, betul itu. Maka dari itu, gimana Cak? Silakan aja. Jangan lupa like and subscribe. Apalagi itu? Lonceng paling atas ya. Channel di Hacker Tip Cak ya. Iya, kreatif. Channel Liha Keren. Nah, karena di Hacker juga bukan hanya di sosial YouTube, ternyata ada di apa? Ayo apa? Sosial media yang lain. Facebook, TikTok, Instagram, dan juga yang lain. Jadi Twitter kita belum merambah ke sana. Ya. Nanti X kan sekarang X. dia sekarang jadi X. Nah, buat teman-teman yang belum follow seluruh akun sosial media kita, langsung di follow juga, langsung di like dan di komen juga. Tapi harus dengan yang etika. Jangan menjatuhkan, Mendistriktifkan ya. itu nih. Inilah kalau kita berbicara dengan panitia. Jadi sebelumnya nih, selamat datang Cak di Gudang Suara. Tempat berkumpulnya anak muda Kota Lubuk Linggau, penuh dengan kreativitas. Kita alhamdulillah yang kita jual kreativitas, Cak. Siap. Bukan joget. Ya. Jadi kalau bisa disupport sih. Ngeri berbitanya. Poin ini. Langsung dong. Joget TikTok. Iya, bukan joget TikTok maksudnya. Kita punya prestasi, bukan cuma sekedar joget TikTok. Itu maksudnya. Thank you Han. Nah, tapi gini teman-teman. Teman-teman juga yang nonton pasti kalau dari kader-kader PMI sudah tahu. Tidak asing lagi kita. Tidak asing lagi. Paling pertama pokoknya. Nah, kita coba ceritain sejarah Cak Mur. Sejarah gimana? Sejarah hidup. Sejarah di PMI. Beliau kan memang benar-benar senior di PMI. Salah satu bisa dibilang sebagai pencetus lah ya. Pencetus kader pertama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ada di Kota Lubuk Linggau.
Yang termasuk angkatan pertama Cak ya di sini. Angkatan pertama sama bapak pertama Oh, pertama. tahun 2009. Nah, 2009. Kalau nggak salah di Lahat ya. Di Mandua Lubuk Di Linggau. mana dulu? Tapi Cemeke. Iya. Di itu di situ. Kita Cemeke. Oke. Dan hari ini sampean itu jadi seperti ini karena pergerakan dari PMI Iya. sudah direalisasikan sama Cakmu. Kalau kata-kata Cak yang paling saya ingat ketika sebelum berangkat PKL, tunjukkan bahwasanya kamu ini kader yang militan. Wah, itu yang menjadi saya masih yang itu malam biasa berangkat nih, biasa pagi nih. Malam aku minta ya soal lah, minta servis segala macam, minta petua Gitu. Ada plusnya, plus ongkos. Iya. sekali. Adik-adik jangan ditiru ya modal. Tapi sekarang Cakmur juga jadi Mabincap ya? Iya, Mabincap. PMI Kota Lubuk Linggau. Jadi kalau Cakmur jadi Mabincap harus ikutin semua arahan dari beliau Tentu lah, kan Iya. aktivitas arahan dari beliau. Jadi pengurus cabang harus aktif Iya, betul. Oke, jadi gimana Mas Rik? Jadi hari ini kita bakal nanyain nih Cak, ngobrol-ngobrol santai nih, Cak. Siap. Permasalahan terkait kesiapan dari KPU. Iya. Siap. Jatuh. Ada tanda-tanda nih. Iya. Kayaknya. Oh, Gus Dur lagi kangen. Oh, betul. Gus Dur sepanjang hidupnya selalu menekankan bahwa negara belum Indonesia lah, Cak. Nanti dibaca sendiri ya. Ya udah nanti kita lanjut nih, Cak. Oke, siap. Jadi Memang sengaja jatuh kali ya. ya memang sengaja udah taruh bawah aja lu. Sengaja. Jangan di bawah. Kita menghargai Gus Dur. Presiden keberapa? Ke Berapa? Keempat Gus Dur itu. Nah, berarti kan Cak dari kita langsung ngobrol ke masalah ini Cak, ke masalah kesiapan. Tapi sebelum itu yang mau ditanyain itu kalau di komisioner KPU itu Cak, dia itu terdiri dari ketua, terus bagian-bagiannya apa aja tuh Cak? Nah, iya. Oh, baik. Kalau di KPU itu ada 5 anggota, 5 komisioner. Itu ada pertama ketua, ya, itu sekaligus merangkap sebagai divisi KUL. Apa itu Kak? KUL. KUL kan kalau bahasa Arab kan kulun tuh. Kulun. Semuanya. Semuanya. Tapi ini ada artinya ini. Ya, gimana tuh Kalau Cak? K itu keuangan, U umum dan logistik. Keuangan sama logistik. Iya, KUL. Jadi keseluruhan menyangkut Ya, ya. kehidupan di situ maksudnya. Di KPU ya? Ya, yang kedua ada divisi Redatin ya, rencana data. Itu ada lagi divisi teknis dan penyelenggaraan, kemudian divisi SDM dan Parmas, serta terakhir ada divisi hukum dan pengawasan. Nah, kalau di Cak sendiri ada divisi mana di yang 5 ini? Kebetulan saya dipercaya oleh sahabat-sahabat KPU, komisioner lainnya saya di divisi hukum dan pengawasan. Wah, luar biasa. Hukum dan pengawasan. Kalau boleh tahu tentang kerja ya, kalau teknisnya itu seperti apa di hukum dan pengawasan ini, Cak? Kalau hukum dan pengawasan itu melekat di semua divisi, artinya kita mengawasi setiap kegiatan. Jadi sebelum kegiatan dimulai, ya kita selaku divisi hukum harus tahu apa sih rencana dan anggarannya, sehingga kita bisa menjawab ketika ada pertanyaan dan kita bisa meyakinkan bahwasanya acara itu bisa berjalan. Jadi, ibarat kata itu kayak divisi itu payungnya. Payung. Jadi mengawasi seluruh internalnya. Nah, terkait dengan kegiatan ataupun bagian di KPU, ini kan kita sudah dekat sekali nih. Betul. Terkait pencoblosan, tinggal berapa jam lagi? Wah, berapa hari lagi? 3 kali 24 jam. Wah, 4 kali 24 jam ya. 4 kali 24 jam. Nah, itu kalau dari KPU Kota Lubuk Linggau sendiri kira-kira berapa persen lah kalau untuk persiapan dalam menyambut pencoblosan? Alhamdulillah persiapan sudah 95% lah, karena kalau 100% berarti logistik sudah sampai di TPS. Jadi nanti tanggal 12 itu akan distribusi logistik dari gudang KPU ke PPK. Kecamatan dan diteruskan dari kecamatan ke PPS kelurahan, dari PPS kelurahan sampai ke TPS masing-masing. Jadi dari 2 malam lah itu harus selesai. Panjang juga berarti ya persiapannya, Cak ya. Sudah 90% karena memang logistik masih di gudang kan. Kalau Iya. logis sudah di TPS baru udah 100%. Tinggal di hari H lagi. Tinggal di hari H bagaimana? Distribusian karena persiapan sudah
seperti lipat sortir surat sudah, packing surat suara sudah semua dan sudah terrapi, tinggal diangkut oleh kita kerjasama dengan PT Pos untuk antar barang antar logistik sampai ke PPK. Oh, jadi melalui diperbantukan juga sama PT Pos. Ya, kerjasama dengan PT Pos. Oh gitu. Nah Cak, kalau terkait ini Cak, tadi kan Cak Mur kan di bagian komisioner bagian hukum nih. Iya di bagian pengawasannya ya. Pengawasan. Berarti kalau yang dibawa Cak Mur itu petugasnya siapa-siapa aja Cak? Atau enggak secara umum aja sih? Di bawah naungan KPU itu ada apa aja Cak? Kalau di bawah KPU itu berjenjang ya. Kalau kami ke atas tuh provinsi dan RI. Tapi kalau kami ke bawah itu ada PPK. Itu panitia pemilihan kecamatan, artinya tingkat kecamatan. Turun lagi ke PPS ya. PPS itu berjumlah 3 orang. Kalau PPK 5 orang. Kemudian dari PPS itulah turun ke KPPS yang berjumlah 7 orang per TPS. Jadi ya, kalau KPPS itu ada sekitar 44.000 sekian ya untuk Kota Lubuk Linggau sesuai dengan 600 TPS, 600 sekian TPS. Jadi lumayan banyak juga ya kalau naungan ke bawah berjenjang. Jadi kami berjenjang. Misalkan KPPS ada masalah, ada sesuatu yang belum paham, maka dia tanya ke PPS. Jadi PPS naik ke PPK, dari PPK ke KPU. Tapi biasanya di PPS sudah selesai kalau hanya kebingungan tentang sesuai regulasi ya, itu akan berjenjang. Jadi walaupun saya kenal baik nih dengan KPPS, ketika dia langsung nelpon saya, maka saya arahkan ke PPS dulu. Langsung. Berarti sama ketika waktu itu saya juga ingin mendaftarkan diri sebagai, kan saya kan pencoblos nih. Waktu itu saya datang ke pemilih. Kalau pencoblos saya luar biasa itu. Iya, pencoblos. Jangan digoreng. Kenapa nanti kita bahaya? Jadi pemilih ini kan waktu itu datang ke kecamatan kan, konfirmasi terkait bagaimana nih, kan saya ini orang Jawa kan, yang pasti tidak bisa memilih DPR. Punya DPR semuanya tidak bisa milih, hanya bisa milih presiden saja. Nah itu dari kecamatan kemudian diarahkan ke kelurahan, dari kelurahan baru nanti ke PPS. Di situ DPTB kalau nggak salah itu Cak ya. Daftar pemilih tambahan. Berarti cuma untuk presiden. Presiden. Nah terkait di situ ini ada yang janggal nggak sebenarnya? Siap. Bukan janggal sih, lebih ke viral kan. Bingung ya. Antara janggal dan viral tuh kayaknya mungkin orangnya masing-masing. Ya betul. Terkait ini ya, petugas KPPS yang digadang-gadang menjadi kayak lagi heboh-heboh ya, heboh dikiranya menantu idaman, terus juga kredit mobil segala macam itu. Kalau tanggapan Cak Murtago sendiri selaku komisioner KPU itu seperti apa, Cak? Itu sebenarnya ya namanya kreativitas dalam mencari follow, kreativitas mencari view engagement ya. Jadi kebetulan yang lagi viral nih KPPS nih, lagi viral, maka kayaknya masif untuk istilah itu meraih koin apa bahasa adsensinya, karena mungkin kreativitas agar supaya paling banyak ditonton, di like berapa menit di like-nya, berapa menit ditontonnya, mungkin dia kreativitasnya luar biasa. Jadi ini adalah kalau tanggapan secara pribadi ya itu kreativitas warga negara ya sah-sah saja kan. Memang masif kayaknya karena dari video-videonya luar biasa. Memang kalau secara psikologi mungkin ya psikisnya mungkin menyerang psikis kita panitia kayaknya. Iya. Ya tapi itu tetap karena kreativitas, karena nama juga mungkin teman-teman KPPS yang memang kalau di medsos kalau viral dan disitulah di brandingnya kemudian adsense-nya naik kan. Ya Astra itu pangsa pasar dunia. Kalau bangsa sah-sah saja. Iya, kalau bangsa entertainmentnya tuh dia pintar ngambil momen. Kalau nggak gitu kan nggak dilihat orang tuh akunnya. Benar. Nggak ada yang lastnya subscribe, nggak ada yang follow dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrol agak sedikit serius nih, Cak. Siap. Perihal masalah anggaran. Kemarin itu kan ada beberapa yang menjanggal juga lah. Tapi bukan di Lubuk Linggau. Ada di daerah lain lah.
Iya. Dan tidak usah kita sebutkan daerahnya. Bahaya nanti. Waduh, eksodus itu. Yang penting bukan Lubuk Linggau ya, Cak. Lubuk Linggau. Bun. Saya akrab sama Cak Mur. Saya mau jilat dulu tadi. Tapi gini, Cak. Masalah perihal anggaran nih, Cak. Terlepas ketika BIMTEK segala macam gitu kan udah selesai nih. Ini masalah anggaran per TPS nih, Cak. Ya. Jadi kan untuk TPS dan honor sebenarnya honor petugas KPPS nih, Cak. Dari mulai anggaran untuk per TPS berapa dan honor untuk KPPS itu sebenarnya berapa? Terkait anggaran itu sudah kalau KPU Lubuk Linggau itu sudah safety dan siap, sudah ada di rekening kepemiluan dan siap transfer ke PPS-nya, ke sekretariatan desa, kelurahan. Jadi anggarannya itu per TPS itu untuk apa? Untuk buat taruh, sewa kursi, itu ada 2 juta. 2 juta rupiah itu anggaran untuk operasional kegiatan. Kemudian anggaran untuk sewa printer nih, untuk scan kan, itu ada 500.000. Kemudian honor KPPS kan antara ketua dan anggota beda nih kan. Kalau ketua itu 1.200.000 atau 1.100.000, pokoknya 1.200.000, di atas 1 juta, di bawah 13. Kayak kurang melihat tadi. Kayaknya kalau nggak 1.200.000, 1.100.000 antara itu. Tapi kalau anggota itu 1 juta. 1 juta anggarannya. Tapi ingat, dipotong pajak. Artinya potong pajak dalam artian bukan potong sekian persen, bukan. Ketika dia sebagai PNS kan sesuai ya, ada pajaknya kan. Karena itu hitungannya UK, uang kegiatan. Bukan UB kan. Kalau UB uang bulanan. Kalau uang bulanan tuh nggak ada pajak. Kayak petugas Pantarlih kemarin kan 1 bulan. Kerjanya 1 bulan dan dia tidak per kegiatan. Kalau KPPS per kegiatan, maka setiap per kegiatan tuh ada acuan undang-undangnya kan, ada pajaknya. Ketika KPPS mempunyai NPWP, apa aja sekian persen kan, tapi nggak banyak, paling 10.000 atau berapa itu kan, memang harus dibayarkan itu kan balik ke pemerintah itu. Kalau berarti untuk anggaran untuk yang taruh segala macam printer itu berarti memang itu sudah ada anggarannya, Cak? Sudah ada. Dan dari printer juga sudah ada. Tapi sewa bukan beli. Sewa. Kalau minjem? Baru mau ditanya. Nah, itu teknis lah. Teknis ya. Nah, terkait ini ya, Cak, kita berbicara tentang. Boleh, Cak, diangkat dulu, Cak, teleponnya, Cak, sambil podcast juga nggak apa-apa di sini. Waduh. Iya, nggak apa-apa. Santai. Ini istri yang hebat. Iya. Aduh, namanya sayang. Halo. Podcast dulu ya, nanti telepon lagi ya. A few moments later. Aduh, sudah waktunya kayaknya. Ada yang nyariin. Wah. Nah, balik lagi tadi terkait dengan anggaran tadi ya. Itu kan untuk taruh ada 2 juta, kan untuk apa, untuk sewa printer 500. Untuk honor tuh kalau anggota tuh 1 juta, kalau ketua tuh kalau tidak 1.100.000, 1.200.000 dari itulah. Kemudian ada honor konsumsi ini untuk 2 hari itu 1 juta. Makanan itu di luar taruh loh. Di luar taruh ya. Kemudian ada honor ini ya, petugas ketertiban tuh juga itu ada. Kantipnas. Kantipnas. Petugas ketertiban itu juga ada. Nah, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu nih, Cak. Misal kayak tahun kemarin kan yang trouble ya, terjadi sesuatu, misalnya ada yang meninggal ataupun sakit segala macam, itu yang bertanggung jawab di situ KPU juga ataukah siapa yang bertanggung jawab lah di trouble di situ ya? Alhamdulillah kali ini KPU luar biasa ya kesiapannya dan sudah menggandeng BPJS. Jadi setiap anggota KPPS sudah di screening. Dari 4.000 sekian kemarin, terakhir per hari kemarin itu sudah 70% sudah screening ya, kecuali memang mereka yang memang sudah kepesertaan kan, tapi dia ada fasilitas khusus sebagai petugas KPPS oleh pihak BPJS ya. Mudah-mudahan tidak terjadi trouble, karena memang kan petugas KPPS saat ini kan beda dengan kemarin. Sekarang kan ada batas maksimal usia, di atas 55 tahun udah nggak bisa. Akhirnya kan 55 tahun ke bawah masih boleh. Jadi 55 tahun ke atas memang sudah tidak masuk dalam kategori lansia, sudah tidak bisa lagi. Iya. Berarti memang waktunya anak muda. Artinya petugas KPPS tuh rata-rata energik, masih muda, itu contohnya itu ada. Ada tim kreatif kita yang luar biasa itu. Nomor 7 itu ya.
Jangan sampai tintanya berapa? Jangan sampai tintanya tumpah. Iya. Rokok jangan dihabiskan. Rata-rata usia ya Muda-muda gitu. Iya, muda kemasan itu. Sangat energik sekali harus ya. Memang ada yang senior tapi tidak mendominasi. Dari 7 orang itu paling yang senior 1 orang atau 2. Rata-rata ya anak muda. Yang memang dia berdomisili di wilayah tersebut ya, kelurahan tersebut. Jadi memang ya kalau dibilang tadi kalau sudah ada BPJS berarti kesiapannya sudah luar biasa. Ya. Ada apa ya bilangnya kalau bukan menilai sih, berarti tingkatannya sudah lebih dilihat lagi untuk masyarakat gimana. Lebih safety lagi lah ya. Safety ya untuk kesiapan itu. Nah, kalau terkait aturan-aturan nih, Cak. Siap. Baik itu sosialisasi ataupun juga edukasi kepada masyarakat terkait pencoblosan yang benar. Itu apa sudah dilakukan ataukah masih dalam proses atau seperti apa nih, Cak? Untuk sampai saat ini? Kalau sampai saat ini sosialisasi sudah berjalan ya. Kita melalui media digital rata-rata kan. Digital sponsor ya, digital melalui dunia digital. Melalui IG, media sosial ya di setiap dari KPU RI, provinsi sampai ke kabupaten kota bahkan sampai ke PPK itu sudah punya medsos masing-masing ya, sehingga kalau yang mengikuti yang follow pasti akan ada pemberitahuan kan, ada notice, oh ada hal baru nih, masa dibuka kan banyak aja itu kan. Tapi nggak dibuka kayaknya ya, cuma pemberitahuan aja, ada buka ada 20 pemberitahuan hal lain balas sih gitu. Nah di situ akan tertera tuh ya tuh nyoblos apa tuh surat suaranya sudah jelas itu warnanya apa, kemudian hari apa yang perlu dibawa itu apa waktu kamera pencoblosan itu di surat. Nah iya nih Cak, ada juga pertanyaan gini Cak, di dalam apa ya, bilik suara bilik suara. itu ini di luar dari pertanyaan sih ya, betul. Cak, ya. Di dalam bilik suara itu boleh bawa perangkat media nggak Cak kira-kira Cak? Kalau dalam bilik suara itu ada peraturan 472 ya baru keluar kemarin tahun 2024 tidak boleh. Tidak boleh membawa kamera bagi pemilih kan. Nanti memang ya walaupun ada kamera dikantongin lah gitu kan. Ayo. Ya nanti katanya kalau di foto. Nanti yang menertibkan nanti ada petugas ketertiban kan, ada hansip di sana, ada linmasnya yang akan menertibkan ketika dia ada gerakan mencurigakan apa mengeluarkan handphone, ngerokok kantong aja kan, handphone, jangan itu kan, atau diseleksi dulu. Jadi print gitu ya. Print kena kartu kuning. Takutnya nanti ya hal-hal yang tidak diinginkan lanjut viral lagi, apalagi nanti viral. Iya. Kan seperti itu. Lagi nyoblos gini. Bahaya itu kayaknya. Aku pilih ini loh. Iya betul. Jangan sampai sih. Jadi ini juga buat teman-teman edukasi ya kan. Ketika kalian di bilik suara udah mau nyoblos nggak boleh pakai HP, nggak boleh motret, kan banyak. Barang bukti ini saya milih misalnya. Iya nggak boleh gitu. Tapi gini Cak, untuk di ini kan pileg nih, kita bicara tentang pileg dan pilpres nih. Pilpres serta DPD ya. Berarti kan kerjasamanya untuk melalui media itu sebenarnya dari KPU RI, provinsi dan ke kota itu kan sudah ada regulasinya media ini Cak. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang pilkada nanti nih Cak, apakah nanti KPU kota itu akan menggayat media-media yang lain, contoh kayak kita ya kreatif. Promosi saya sendiri sih ini. Apakah bisa itu nanti bisa kolaborasi dengan KPU Cak atau gimana Cak, atau ada mekanisme yang harus atau mungkin di belakang layar Cak atau gimana? Iya. Terkait kan itu masuk di divisi SDM dan Parmas ya. Parmas atau Sosdikli, sosialisasi pendidikan untuk pemilih. Memang di pileg ini sudah dari atasnya ya, sudah dari RI-nya. Mungkin untuk pilkada nanti mungkin ada untuk media kan, mungkin ya memang ada kan sebagai sosialisasi. Dan itu belum dibahas karena kita masih fokus di pileg yang pemilu. Itu siapa Cak yang jadi koordinator di bidang? Koordiknya ada Koordik SDM dan Parmas serta Sosdikli, itu Pak Andre kalau Pak Bulingga. Oh Pak Andre yang di ya nanti bisa udah jadi proposal. Nah terkait misalnya Cak, kalau kita berbicara tentang caleg atau pileg ini kan biasanya ada oknum-oknum yang nakal Cak. Betul. Nah ini kira-kira ada sanksi yang secara spesifik sendiri bagi
oknum tersebut ataukah gimana, Cak? Kalau oknum penyelenggara atau oknum peserta nih kira-kira? Dua-duanya, Oh, Cak. dua-duanya. Iya. Kalau oknum penyelenggara, kalau kami ya, kalau kami berulah, maka akan ada yang sudah mengawasi kami adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP ya. Maka dia akan mengevaluasi kami ya. Kemudian kalau kami tataran ke bawah, itu kan fungsi saya ini sebagai hukum pengawasan nih, hukum pengawasan untuk memantau teman-teman PPK, PPS dan KPPS yang memang dia bermain dalam tanda petik oknum tadi yang luar biasa, yang sangat lincah katakanlah, ya nanti akan ada pemanggilan, ada evaluasi di sana kan, evaluasi teguran, yang pasti akan ada surat peringatan. Surat cinta dari KPU. Ya, kan setiapnya harus cinta dong. Aduh, ngeri kalau udah cinta itu. Biar jatuh cinta dia. Kalau udah jatuh cinta ya nggak dipakai lagi ya. Tapi untuk periode KPU sendiri itu, Cak, periodenya sama kayak pileg atau 5 tahun sekali atau gimana, Cak? Kalau periodisasi, kalau saya saya ini sampai 2029 ya, 2004 2009. Oh, berarti 5 tahun. 5 tahun ya. Satu periode. Ya, kalau PPK itu 1 tahun kan, 1 tahun setengah. Kalau PPS 1 tahun, kalau KPPS itu 1 bulan. Artinya 30 hari sebelum hari H serta 14 hari setelah hari H. Kalau tidak ada sengketa, tidak apa dia aman-aman saja. Jadi kalau misalnya lurus saja ya. Lurus, insya Allah selesai, dan insya Allah KPPS nanti di tanggal 15 kalau gajinya akan turun kan gitu. Ya. Saya pastikan itu turun ketika memang sudah selesai tugasnya. Ya. Jadi langsung setelah capek, selama hitung suara selesai, sudah quick on kalau di kan saya tanya tuh kapan. Insya Allah tanggal 15 kalau memang sudah selesai cair. Iya, sudah ada di mobil ya. Teman-teman KPPS yang ada di Lubuk Linggau. Ya, ini langsung ke saya sendiri yang berbicara loh. Masih muda, progresif, berorganisasi, siap, matang pokoknya. Luar biasa dong. Ngasih tepuk tangan. Luar biasa loh ini. Kalau untuk sekarang ada nggak yang sudah kena surat cinta dari KPU, Cak? Terlepas dari pertanyaan kita nih. Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Saya perhatikan dan saya saya awasi, itu memang mereka luar biasa kerjanya kan, karena memang di kami KPU, di kami penyelenggara itu aturan mainnya bukan hari kerja tapi hari kalender. Kalau hari kalender itu 24 jam ya. Oh iya. Ya Mas Rehan ya. Itu jam 00 tengah malam kalau dapat WA segera merapat. Langsung Zoom itu. Oh jadi kalau instruksi dari pusat atau dari ketua, instruksi Zoom saat ini langsung. Karena memang ada di peraturannya sih di Undang-Undang Nomor tentang PKPU ya nomor 8 2019 itu memang hitungan harinya hari kalender. Hari kalender 24 jam berarti dia. Dia harus benar-benar waspada ya bagi peserta ataupun penyelenggara ya. Kalau kita udah panjang ngobrol masalah persiapan segala macam. Ini kan hari ini KPU itu punya tagline Melayani dan Pemilu Riang Gembira. Iya. Nah, harapan pemilu damai Riang Gembira. Harapan Camur untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau nih khususnya untuk para pemilih nih. Apa nih, Cak, harapannya untuk para pemilih ketika mereka datang ke TPS nanti, Cak? Oke, siap. Kepada sahabat-sahabat ya semuanya yang menyaksikan podcast Gusur ini, pesan saya ini adalah momen bersejarah bagi kita semua. Di tanggal 14 adalah sejarah. Maka jadilah kita sebagai pelaku sejarah, bukan pelihat sejarah. Artinya gunakan hak pilih kita, gunakan suara kita untuk datang ke TPS, karena itu adalah menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dan kita adalah pengukir sejarah. Maka jangan sia-siakan suara kita. Belum tentu tahun 2029 kita ketemu lagi di pemilu ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan pemilu di 14 Februari 2024 nanti. Wah, tepuk tangan. Itu pesan dari KPU langsung loh. Iya kan? Jadi bersejarah. Jadi jangan sampai kita melewatkan waktu pencoblosan. Jarang kita jadi pelaku kan, lu katanya kan. Nah, sekarang kita pelakunya milih betul kan, maka datang ke TPS. Pileg dan Pilpres berbicara tentang 5 tahun ke depan. Mau dibawa kemana kita kan? Mau dibawa. Karena obrolan kita udah panjang. Jangan Cinderella ya. Iya, jangan.
Cinderella pun tiba. Nah, tapi tibanya nggak tahu di mana tuh. Kalau tinggi nggak turun lagi. Nggak turun lagi. Terbang dia kemana-mana. Tapi karena kita udah ngobrol panjang nih, sekali juga hari ini sudah deket mepet-mepet waktu banyak kegiatan segala macam. Ya pokoknya kami mendoakan juga semoga hari untuk Pileg dan Pilpres ini aman lancar. Linggau dan KPU mengayomi ya. Melayani KPU melayani dan jujur juga nantinya ke depan. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Dan juga kita ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Cak Mur yang sudah menyempatkan hadir. Tadi masih sempat zoom segala macam untuk kita sebagai anak muda kreatif yang ada di Kota Lubuk Linggau terus menginspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Siap. Tapi langsung aja kita masuk ke closing statement. Jadi ke closing statement ini nanti Cak Mur yang akan nutup closing statement kita. Ya kan? Jadi nanti Ibnu dulu baru saya ditutup langsung sama Cak Mur ya kan. Boleh langsung Ibnu closing statement. Kalau closing statement dari saya, jangan sia-siakan satu putaran atau 2 putaran pada kesempatan kali ini karena itu yang menentukan nasib kita yang akan datang. Benar sekali. Tangan dong. Dan closing statement dari aku karena kebetulan ada KPU, komisioner KPU, stop money politik. Wah. Boleh langsung dari Cak Mur. Dari saya nih, jangan sampai kita berdebat siapa nih pilihan kita, ternyata pas hari H kita golongan putih atau kita golput tidak memilih. Ya, jangan sampai gitu debat pas pemilihan kita nggak milih. Nah, ini bahaya. Tetap memilih dan hindari money politik. Wow. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak sama di sini. Semoga lancar terus, tidak ada hambatan dan kendala. Amin. Sehat terus pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Sampai selesai purna jabatan di 2029. Ditunggu support untuk kalian. Terima kasih banyak teman-teman, langsung di closing aja dulu. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Hai Kreatif, silakan subscribe pada sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa follow akun media sosial kami di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Tentunya jangan lupa tonton terus video kami di Gusur. Apa tuh? Belum. Digusur. Ya, soalnya kepanjangan dari di mana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Tentunya bersama kami di Gusur. Apa tuh? Udah suara. Kita foto dulu, Cak. Foto dulu, Cak.